Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nanda Pujiati dengan NIM 43122010321. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi ilmiah bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi pengaturan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Pasal tersebut itu menetapkan secara umum. Namun pada pasal 36C dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya, bahasa Indonesia itu cukup menjadi perhatian masyarakat dunia di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Pasifik, dengan menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya adalah negara Pasifik yang kita ketahui menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia ada Korea, Jepang, Vietnam, dan Australia. Sebagaimana diberitakan oleh di beberapa media, di Vietnam tersendiri bahasa Indonesia itu bukan saja diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi, melainkan juga banyak digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Di dalam latar belakang ini, ada juga meluasnya minat orang asing terhadap bahasa Indonesia, perlu direspon secara tepat dan hati-hati. Bagi sebagian masyarakat Indonesia itu, meluasnya perminatan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia memang merupakan sesuatu yang membanggakan, karena pengakuan tersebut semakin mengukuhkan eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Selanjutnya, menurut keterangan atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Berlin sebagaimana dikutip Okezon Campus tahun 2015, saat ini terdapat 12 perguruan tinggi di Jerman yang mengajarkan bahasa Indonesia. Penguatan sikap positif terhadap bahasa Indonesia melalui pendidikan formal merupakan salah satu upaya untuk merespon luasnya penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat dunia. Nah, sebagaimana diketahui, sikap menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah suatu bahasa berkembang baik atau melemah, terpelihara atau terabaikan. Hal tersebut dimungkinkan karena sikap terhadap bahasa pada umumnya cenderung terjadi dalam komunitas, bukan semata-mata ada pada diri individu, dan dalam kondisi demikian sikap tersebut mampu mendorong suatu bahasa untuk tumbuh, berkembang, atau sebaliknya. Nah, paparan ini tuh bertujuan menyajikan gambaran sikap bahasa masyarakat Indonesia di tengah semakin meluasnya minat dan perhatian masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia beserta gagasan terkait perkembangan sikap bahasa melalui pendidikan formal sebagai upaya antisipatif dalam merespon dampak perluasan peminatan tersebut. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu minat masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, terdapat sekitar 45 negara yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia melalui lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, kedudukan bahasa Indonesia ini dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan itu beragam, mulai dari materi wajib sampai materi pilihan. Di sini juga motivasi atau alasan masyarakat luar dalam mempelajari bahasa Indonesia yang beragam. Salah satu alasan yang mengemuka adalah daya tarik sosial budaya Indonesia. Nah, pengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, Dendy Sugono, sebagaimana dikutip CNN, mengemukakan bahwa alasan orang asing belajar bahasa Indonesia itu adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi sosial dan kebudayaan Indonesia. Alasan akademis juga menjadi pendorong orang-orang dari negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Next, sebagian besar mahasiswa pada Institute for Orient on Asian Research 7 atau Lembaga Kajian Asia Universitas Bonn mempelajari bahasa Indonesia
karena mereka mengikuti program kajian Asia dan kajian Asia Tenggara. Jadi masih dari wawancara tertulis dengan Prof. Bertolt, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa dari For Orient on Assessment Section itu mempelajari bahasa Indonesia karena mereka mengikuti program kajian Asia dan kajian Asia Tenggara. Jadi bagi masyarakat Amerika itu, mempelajari bahasa Indonesia berarti pula membuka peluang profesi dalam bidang geopolitik praktis, sebab pada laman ini dikemukakan pula bahwa orang-orang dengan kemampuan Indonesia dan ketiga bahasa lainnya tersebut banyak diminati oleh Federal Bureau Investigation atau FBI. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh mereka yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dapat berupa perluasan wawasan tentang Indonesia, pemahaman dan transfer nilai, serta keuntungan yang bersifat ekonomis, baik dalam sektor perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam, maupun kesempatan bekerja. Selanjutnya, di presentasi saya ini, saya juga menambahkan upaya-upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN. Jadi, bahasa itu berperan penting dalam komunikasi antar negara dengan berbagai kebudayaan. Sebuah komunitas dengan beragam bahasa induk akan menyulitkan proses komunikasi. Kesatuan bahasa nantinya akan memudahkan setiap orang dalam berinteraksi, pembuatan dokumen kerjasama, pelabelan produk, dan lain-lain. Jadi oleh karena itu, kesatuan bahasa menempati posisi vital dan harus segera dirumuskan bersama. Atas dasar pemikiran tersebut, ASEAN pun mempunyai sebagai sebuah komunitas regional yang beranggota negara-negara yang mempunyai bahasa induk yang berbeda-beda perlu segera menentukan bahasa bersama. Next, diperlukan juga rencana yang efektif dan menyeluruh untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN. Yang pertama itu ada upaya diplomasi, itu upaya yang perlu dilakukan mengingat hubungan antar negara dalam komunitas ASEAN bersifat resmi. Jadi, oleh karena itu, diplomasi untuk mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN di samping bahasa Inggris mempunyai peran penting. Jalur diplomasi ini sebelumnya telah dipelopori oleh Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2009 sampai 2014, Priyo Budi Santoso dalam pertemuan Partemen Antar Negara ASEAN pada 23 September 2011 yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Selain itu, dalam konferensi pers KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya dalam bahasa Indonesia, termasuk saat menjawab pertanyaan. Melalui rintisan tersebut, maka perlu upaya-upaya lanjutan dari delegasi Indonesia dalam ASEAN serta Kementerian Luar Negeri untuk membuka wacana dan merealisasikan bahasa Indonesia dalam bahasa ASEAN. Yang kedua itu mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Jadi diperlukan pendirian pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara anggota ASEAN itu. Untuk menguasai bahasa diperlukan pembiasaan, dan untuk terbiasa itu seorang perlu mengenal dan mempelajarinya. Oleh karena itu diperlukan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara anggota ASEAN sebagai wadah untuk menampung minat bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN untuk warga asing belajar bahasa Indonesia. Nah, tujuan lain dari program ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi komunitas ASEAN. Nah, saat ini itu bahasa Indonesia cukup banyak dipelajari di berbagai negara-negara di dunia, termasuk di negara ASEAN. Australia tercatat sebagai negara dengan jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia terbanyak. Nah, hal ini itu perlu dicatat dan dilihat sebagai sebuah kekuatan tersendiri dalam upaya go internasional. Cara yang efektif ketiga adalah nasionalisasi bahasa Indonesia. Nasionalisasi bahasa Indonesia yang dimaksudkan adalah sebuah upaya untuk
menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Nah, urgensi dari upaya ini adalah menampung minat terhadap bahasa Indonesia. Langkah-langkah yang harus diambil harus komprehensif dan fundamental. Artinya, harus dirancang dalam rencana jangka panjang. Jadi, pondasi upaya nasionalisasi ini sudah tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tanggal 28 Oktober 1991 tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi melalui instruksi ini dapat dikembangkan upaya-upaya realisasi melalui lembaga formal dan instansi pemerintah. Jadi dengan menggunakan analogi pola berpikir perilaku anak tidak jauh dari orang tua, maka pemerintahan, baik pusat maupun daerah beserta staf yang memegang peranan sebagai pengantar masyarakat harus memberikan contoh dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah Simpulannya dari presentasi ilmiah ini adalah sudah banyak negara di dunia yang meminati dan mempelajari bahasa Indonesia, baik benua Asia maupun benua Eropa. Jadi banyak juga negara yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia melalui lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Namun diperlukan juga upaya-upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara termasuk di ASEAN. Upaya ini itu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di ASEAN dan sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di ASEAN. Saat ini bahasa Indonesia juga cukup banyak dipelajari di berbagai negara di dunia termasuk negara ASEAN. Dengan adanya penelitian ini, saya berharap membaca dapat termotivasi untuk minat dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saran dari penelitian ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia juga harus meminati bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kita juga dapat memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara luar, seperti memperkenalkan bahasa Indonesia kepada turis-turis yang sedang berkunjung ke Indonesia dengan cara melalui pameran seni. Pengunjung dapat melihat dan membaca bahasa Indonesia yang ada di pameran tersebut. Dengan begitu, adanya pengunjung luar dapat memotivasi dirinya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.